Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Safira Rahma Rucita, 2. Lutfiah Putri Arindra, 3. Furul Aini Rahmadiani akan mempresentasikan tentang ekonomi campuran. Pertama yaitu sejarah ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran muncul karena terdapat pertentangan keras antara pemegang ideologi liberalisme yang memakai sistem ekonomi pasar dengan pemegang ideologi sosialisme yang memakai sistem ekonomi komando. Salah satu teori yang dipakai dalam pembuatan sistem ekonomi campuran adalah teori yang dinyatakan oleh Hegel bahwa perkembangan suatu pemikiran akan meraih bentuk terbaiknya melalui proses komunikasi menuju suatu sintesa. Selanjutnya, negara yang menolak ideologi liberalisme dan komunisme mulai mendiskusikan mengenai ideologi yang dapat diaplikasikan untuk negaranya menjadi ideologi campuran dan juga menjadi dasar timbulnya sistem ekonomi campuran ini. Selanjutnya yaitu pengertian ekonomi campuran. Ekonomi campuran adalah sistem perekonomian yang menggabungkan sistem ekonomi pasar dan ekonomi komando. Pengertian lain dari sistem ekonomi campuran ialah sistem perekonomian yang menggabungkan lebih dari satu aspek sistem ekonomi. Yang seringkali sistem ekonomi campuran mempunyai unsur kapitalisme dan sosialisme. Dalam sistem ekonomi ini, pemerintah turut serta dalam pengelolaan sistem ekonomi melalui penguasaan barang modal, sumber daya, pembuatan kebijakan, serta pengawasan sektor swasta. Tujuan ekonomi campuran. 1. Pemerintah akan cenderung lebih melakukan pengendalian dan pengawasan atas tindakan ekonomi bisnis warganya. 2. Pemerintah akan memberikan jaminan sosial dan pemerataan pendapatan terhadap warganya. 3. Menghindari terjadinya monopoli. 4. Memberikan kebebasan bagi tiap individu untuk lebih kreatif dalam berbisnis sehingga nantinya akan banyak jenis bisnis dalam pasar bebas, namun tetap dalam kontrol pemerintah. Ciri-ciri ekonomi campuran. 1. Pihak pemerintah dan pihak swasta dituntut untuk berperan aktif dan terus bekerja sama dalam menjalankan segala bentuk kegiatan ekonomi. 2. Pemerintah akan memberi kebebasan kepada pihak swasta untuk melakukan kegiatan ekonomi, namun tetap dengan memberi batasan dan intervensi jika sewaktu-waktu dibutuhkan. 3. Pemerintah akan melakukan perencanaan, peraturan, dan kebijakan yang erat kaitannya dengan sistem perekonomian. 4. Persaingan di pasar tetap terjadi namun dalam batasan yang wajar dan bersih karena di dalamnya pemerintah ikut mengawasi dan melakukan intervensi. Kelebihan ekonomi campuran. 1. Setiap hak individu akan diakui. 2. Penetapan harga dalam perekonomian akan terkendali. 3. Sektor ekonomi diarahkan untuk kepentingan masyarakat. 4. Terdapat sebuah kebebasan dalam usaha. 5. Kestabilan ekonomi terjamin. Selanjutnya adalah kekurangan ekonomi campuran. Yang pertama, beban pemerintah akan lebih berat dibandingkan dengan sektor swasta. Kedua, pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan yang seharusnya didapatkan. Ketiga, tidak ada kejelasan mengenai batasan pengaruh pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Keempat, ketimpangan dalam persaingan bisnis dan tidak tepatnya pengelolaan sumber daya alam dan manusia. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.